Ya, masih dengan channel Mr. Alfi Banda. Salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam literasi. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah mampir di channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial. Ini sebuah request dari video saya sebelumnya terkait tentang bagaimana mengenal Google Drive lebih mendalam lagi, karena sejauh ini kita hanya sebatas menggunakan Google Drive itu seputar kebutuhan kita saja. Nah, setidaknya kita perlu tahu fitur-fitur yang ada di Google Drive yang juga fungsinya seperti apa, kemudian manfaatnya juga bagaimana. Oke, tidak terlalu sulit kawan-kawan, kita langsung aja ya buka Chrome kita. Oke, selanjutnya kita akses ke Google Drive. Untuk mengakses ke Google Drive ini ada banyak cara sih. Pada umumnya kita biasanya mengetik alamatnya, yaitu drive.google.com. Ya, biasanya seperti ini. Kalau misalnya mau masuk melalui alamatnya, nah, di sini kita langsung akan terhubung ke Google Drive. Oke, seperti ini ya. Ini, atau kawan-kawan kita bisa lebih praktis lagi. Kita masuk aja ke pencarian Google. Kemudian di titik 9 di kanan atas samping akun kita klik. Ya, kita pilih Drive. Ya, pada umumnya kita menggunakan dua cara ini, tapi kalau misalnya menurut kawan-kawan ada yang lebih praktis untuk bisa akses ke Google Drive, ya silahkan dengan caranya sendiri. Oke, ini Drive Gmail saya. Kali ini saya akan praktik menggunakan akun Belajar ID. Nah, kalau kita menggunakan Gmail biasa, kapasitas drive kita itu hanya 15 GB seperti ini. Jadi penyimpanan kita itu terbatas. Nah, kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang punya akun G Suite atau akun Belajar ID, bisa dimanfaatkan ini untuk penyimpanan atau juga sebagai drive online ya. Oke, saya akses aja ke akun Belajar ID. Ya, seperti ini ya drive untuk akun Belajar ID, teman-teman. Nah, di sini lewat video ini saya hanya menjelaskan fitur-fitur yang ada di Google Drive dan manfaatnya. Terkait tentang pemanfaatan, bagaimana membuat drive bersama, membuat folder, mewarnai folder. Bisa kawan-kawan lihat pada tutorial-tutorial saya yang pernah saya upload di channel ini. Oke, di sebelah kiri ini adalah menu atau item yang menjadi perintah untuk kita mengakses. Misalnya ini ada priority atau prioritas, kemudian drive saya, my drive, share drive, itu drive bersama dan sebagainya. Ya, yang pertama di atas ini new ya, new dengan icon place. Ini untuk kita membuat, terdiri dari folder, ya, file upload. Folder berarti kita akan menambahkan folder, membuat folder di dalam drive kita. Ya, kemudian untuk file upload. Nah, ini untuk kita mengupload file dari komputer kita atau laptop kita yang sudah jadi. Ya, kemudian untuk folder upload, ini untuk mengupload folder yang sudah ada di komputer kita.
Nah, kemudian ke bawahnya ini adalah fitur-fitur Google atau alat-alat Google yang akan kita buat sesuai kebutuhan. Ya, ini fungsi dari new ya. Kemudian ini priority. Priority ini atau prioritas ini tidak beda jauh fungsinya dengan recent yang ini. Ya, priority ini file-file prioritas yang mana di atas ini adalah terakhir kita bekerja. Jadi ini semacam recent aja di bagian atas, tapi ada fitur tambahan di bawah. Ya, fitur tambahan bagai akun belajar yaitu workspace. Ini kawan-kawan bisa buat ruang kerja khusus. Misalnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan tapi belum selesai dan menjadi prioritas harus dituntaskan, ya kita buat ruang untuk bekerja di sini. Create workspace, kawan-kawan bisa buat. Misalnya ada satu event nih. Event ini file-filenya nanti kita akan tampung dalam satu ruang. Kemudian akan menjadi prioritas kita untuk menyelesaikan file itu dalam event tersebut. Contoh nih, misalnya HUT RI, ya kita create. Nah, di sini kita bisa add file. Nah, misalnya kita ambil file dari drive kita, ya kita bisa tambahkan file-file mana yang menjadi pekerjaan kita dalam satu room ini. Ya, contoh ini kita insert atau tambahkan. Terus mau tambah lagi selain satu file ini, ya ditambahkan lagi. Contoh insert, ya done. Oke, jadi ketika kita mau menyelesaikan satu event ini atau satu pekerjaan ini, kawan-kawan tidak perlu harus masuk ke drive lalu mencarinya lagi, cukup di priority. Nah, kemudian di sini kita tinggal klik HUT RI, kita buka filenya sambil kerja. Oke, itu manfaat dari fitur priority. Ya. Kemudian di My Drive, nah ini My Drive ini adalah drive saya. Ini file-file saya, penetaannya di My Drive. Kawan-kawan bisa nanti lewat My Drive ini untuk menata kembali data-data yang ada di drive kita. Oke. Kemudian untuk share drive ini fitur yang luar biasa canggihnya di alat Google, khususnya di Google Drive, dan lebih khusus lagi bagi Bapak Ibu guru yang memanfaatkan akun Belajar ID, karena fitur share drive ini atau drive bersama ini hanya bisa diakses oleh akun Belajar ID atau akun G Suite lainnya. Nah, untuk tutorial bagaimana memanfaatkan akun Belajar ID untuk drive bersama, kawan-kawan juga bisa lihat nanti di tutorial saya yang pernah saya buat. Bisa juga dilihat di deskripsi video ini. Ya, jadi sekali lagi untuk share drive ini adalah fitur untuk membuat atau mengakses drive bersama. Ini contoh beberapa drive bersama saya. Nah, ini satu folder drive yang dikelola bersama. Kita contoh ini drive bersama sekolah. Ya, ini ada 11 akun ya, 11 orang yang mengelola file ini. Oke, ini jadi mereka yang ada di file drive bersama ini di tiap-tiap event folder ini. Nah, ini juga kita bisa batasi apakah mereka bisa sebagai editor, bisa juga sebagai pemberi komentar, ataukah hanya untuk akses lihat data aja. Ya, biasanya itu sebagai editor karena semacam istilah apa ya, keroyokan file gitu ya, menyelesaikan satu pekerjaan bersama dalam satu file atau satu folder. Oke, itu untuk share drive, atau kalau yang Chrome-nya bahasa Indonesia ini drive bersama. Kemudian di komputer, nah
Satu kelebihan dari Google Drive adalah kita bisa mengakses data kita di komputer, yaitu data yang ada di Drive C. Nah, biasanya itu tersimpan di dokumen, di picture. Nah, ini kawan-kawan, kita lihat My Komputer. Oke, ini data kita yang ada di komputer saya nih, dokumen ini. Oke, jadi data yang ada di sini itu secara otomatis tersinkron dengan data yang ada di komputer saya di dokumen. Nah, selanjutnya untuk menu Share with Me ini dibagikan dengan saya. File-file yang mana milik orang, tapi mereka bagikan dengan saya. Nah, file-file ini juga bisa saya akses, kawan-kawan. Untuk settingannya tergantung pemiliknya. Nah, contoh, ini file-file yang dibagikan dengan saya nih. Siapa yang bagi? Kawan-kawan bisa lihat di sini, Share by. Nah, ini akun-akun yang membagikan file dengan saya. Nah, apakah saya bisa mengedit file-file ini? Itu tergantung pemiliknya. Kalau misalnya kita diberi akses untuk bisa sebagai editor, berarti kita bisa mengedit. Tapi kalau kita hanya diberi akses satu file atau file-file tertentu sebagai penglihat aja, berarti kita hanya bisa melihat dan atau membaca atau menonton dan sebagainya. Ya, nanti kita bisa lihat siapa yang bagi file-file ini dengan kita. Ini akun-akunnya. Nah, kemudian ini waktu mereka membagi. Kawan-kawan bisa lihat. Ini tanggal, kemudian bulan dan tahun bisa dicek di sini. Ya, itu untuk menu Share with Me. Kemudian di bawahnya adalah Recent. Recent ini adalah file-file yang terbaru kita kelola di Google Drive atau barusan kita buka. Ya, biasanya kalau misalnya kawan-kawan mengerjakan satu data di Google Drive, kemudian keluar lagi dan ingin melanjutkan pekerjaan itu, bisa di priority. Biasanya dia tampil juga di priority bagian atas, atau bisa dia tampil juga di recent. Ya, kawan-kawan bisa langsung aja dari sini membukanya, ya, atau kalau mau melacak ya lacak aja di My Drive. Kalau enggak, langsung aja di recent, lihat update terakhir saya kerja. Biasanya berurutan di sini, ya. Oke, kemudian untuk Starit ini adalah pesan berbintang. Bukan pesan sih, tapi file berbintang, ya. File berbintang ini maksudnya file-file yang kita tandai, misalnya folder, itu adalah folder penting yang sering saya buka. Ya, contoh bagaimana cara membuat file berbintang. Ini juga pernah saya jelaskan di tutorial sebelumnya, ada di deskripsi video ini, bisa dicek pengelolaan My Drive. Ya, kawan-kawan tinggal di sini, ini contoh, ini 01 flyer foto. Saya tandai bintang karena ini sering saya pakai. Manfaatnya apa? Memudahkan saya ketika bekerja. Kemudian berkas penting. Nah, ini sering saya akses, makanya saya tandai bintang. Setiap folder yang kita tandai bintang, secara otomatis nanti ketika kawan-kawan mau cari di mana folder berbintang, bisa di My Drive. Tapi agak pusing ya kalau file udah banyak, folder udah banyak seperti ini. Nah, cepatnya tinggal aja di menu Starit ini. Nah, kita lihat. Oke, dua folder ini adalah folder berbintang. Ya, oke, seperti itu. Kemudian di sini untuk sampah, terusnya ini file yang pernah kita hapus. Kita hapus dari My Drive. Jadi, kelebihan Google Drive juga ketika kita menghapus sebuah data di drive kita, tidak secara otomatis data itu langsung hilang. Data itu akan tertampung dulu minimal 30 hari di tong sampah. Sewaktu-waktu jika kita butuhkan, kawan-kawan tinggal mengembalikan aja data itu yang sudah terlanjur dihapus. Saya contohkan satu file. Misalnya nih, saya ingin menghapus, ya, misalnya ini laporan atau apa ya, ini koneksi antar materi. Oke, saya hapus, remove.
Nah, di sini ada pertanyaan nih. Waktu kita menghapus, apakah mau dipindahkan ke sampah? Memang pilihannya hanya ini. Jadi ketika kita pindahkan ke sampah, jika tidak dipulihkan kembali dalam 30 hari, file ini akan hilang dari drive kita. Oke, kita move to terus. Kemudian kita lihat lagi di sampah. Nah, ini. Jadi tidak langsung hilang ya. Dia langsung ditampung dulu di sini. Oke, kalau misalnya kita menganggap ini harus kembali lagi ke drive, ya kan kawan, tinggal klik kanan lalu pilih restore. Maka file tadi sudah kembali ke tempatnya semula di My Drive. Nah, selanjutnya untuk stroke ya. Untuk stroke ini untuk penyimpanan. Kawan-kawan bisa mengawal atau melihat sejauh mana perkembangan data yang sudah diupload ke Google Drive. Ya, ini terisi 17,48 GB. Iya, ini kalau akun Gmail biasa udah kelebihan nih dan udah bisa pakai karena kapasitasnya hanya 15 GB, tapi di sini sudah lebih nih 17 GB. Karena akun yang saya pakai adalah akun Belajar ID. Ya, ini. Oke. Di sini kita bisa pantau, kawan-kawan bisa men-sort di sini mulai dari ukuran file yang paling kecil. Kemudian ketika kita ingin mendeteksi apakah file yang paling besar ya di drive kita, ya kawan-kawan tinggal klik aja ini sorotnya. Oke, sortnya dari size paling besar ke urutannya ke size paling kecil. Nah, ternyata di drive saya ini video atau file terbesar itu dengan ukuran 749 MB, yaitu video. Kemudian ada video satu juga 644,6 MB. Oke. Nah, itu fitur-fitur dari Google Drive yang perlu kita ketahui, kawan-kawan, sebelum kita jauh belajar tentang Google Drive dan fitur-fitur Google. Ya. Dan untuk mengecek identitas setiap file kita, kawan-kawan, nanti di My Drive ini ya kita bisa mengecek akses dari setiap folder kita atau ukuran dari file atau folder kita. Contoh nih, saya masuk ke My Drive, saya ingin mengecek folder bahan ajar. Nah, ini ukurannya berapa ya folder ini, terus ini dibuat oleh siapa, atau ini file yang dibagikan atau saya download atau sebagainya. Itu caranya gini, kita klik filenya, lalu di sini kawan-kawan, nah ada ikon bulat di bawah akun kita, view detail, kawan-kawan buka. Nah, di sini kita bisa mengecek lebih detail lagi dari folder tersebut. Contoh, ini tipenya Google Drive ya. Oke, lokasinya di My Drive, pemiliknya saya. Nah, dimodif pada tanggal terakhir dimodif folder ini pada tanggal 5 Januari ya. Kemudian dibuka lagi pada 14 Juni. Jadi folder ini dibuat pada tanggal 5 Januari, dibuka terakhir pada tanggal 14 Juni ya. Oke, ini keterangannya. Jika mau tambahkan deskripsi, silakan nanti tambahkan deskripsi. Nah, kita akan melihat aktivitas kita di folder bahan ajar ini sejak dibuat pada tanggal 5 Januari dan terakhir dibuka pada tanggal 14 Juni. Kawan-kawan lihat di activity. Ya, oke, ini aktivitas di folder ini. Di tanggal sekian saya upload satu file, kemudian di tanggal ini juga saya membuat foldernya. Oke, cukup jelas ya. Ternyata ini perlu diketahui oleh kita. Nah, ketika kawan-kawan masuk di Google Drive, kita juga bisa setting tampilan file atau folder kita. Nah, ini ada dua settingan. Satu untuk grid view. Ini tampilannya grid view seperti ini. Ya, kalau tidak terbiasa dengan ini, kita bisa ganti dengan list view. Iya, oke, sangat mudah dan sederhana. Semoga video sederhana ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang membutuhkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.